semua adalah bahkan keluarga besar dari pribadi Tanjung Pinang dan pribadi Satgas yang di rumah. Ada satu tugas yang harusnya masih kami bersama-sama kerjakan Satgas yang di Tanjung Pinang, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan hari ini kita ada di sini melihat dan menjumpai beliau dalam suasana yang berbeda. Kita percaya bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan bagi keluarga besar ini adalah sebuah rancangan Tuhan yang terbaik, walaupun dalam suasana duka. Siapa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Pada kesempatan ini saya mohon izin kepada keluarga besar, ibu dan anak-anak, bahkan opa yang dari Kupang dan keluarga besar, untuk dari keluarga besar saya kasih dulu dengan dan ibadah singkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agri Hasil. Mungkin saya bersilakan. Shalom, Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan. Satu peristiwa iman yang telah dicipta terjadi. Saya yakin semua kita pasti kaget tuh. Tapi itulah yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian ketua serta penghiburan demikian itu Satgas pengurus saya sudah artinya teman-teman bisa lihat. Suasana duka ini Tuhan mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami butuh Roh-Mu, Roh yang kudus itu menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami melalui kebenaran firman Tuhan siang hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan semua keluarga yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada siang hari ini dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Ayat yang sering kali kita dengar, yang sering kali juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu dan keluarga yang dikasihi Tuhan, baik dengan semua keluarga yang dari Kupang, ibu dan anak-anak dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Saya bersama dengan beliau ini bersama-sama dalam kepengurusan di PGIW Kepri. Beliau masuk dalam kepengurusan di PGIW Kepri
itu dalam tanggung jawab sebagai sekretaris umum, sehingga banyak hal saya belajar juga dari dia. Orangnya rendah hati, orangnya punya sikap yang sangat bersahabat dengan semua orang. Ketika saya terima berita ini, kemudian saya share di grup ini, semua kaget. Khususnya di sekretariat, mereka katakan, sudah lama tidak pernah lihat wajah beliau. Beberapa bulan yang lalu, karena anak saya itu masuk di umrah, sehingga dalam komunikasi sama saya dengan beliau masih dapat telepon saya dan bertanya, kakak, kapan ke Batam supaya ke Tanjung Pinang supaya kita bisa cari tempat kos untuk si adik. Saya katakan mungkin bulan depan. Sehingga ketika dengar berita duka ini, saya secara pribadi itu tidak percaya. Kenapa? Masih komunikasi dan memang ada tanggung jawab tugas yang dipercayakan bersama dengan beliau secara khusus untuk teman-teman Tanjung Pinang, untuk sebuah tanggung jawab yang besar di Tanjung Pinang, dan itu belum selesai. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik. Mungkin menurut kita itu sesuatu yang baik. Ketika saya waktu itu berlalu usia 48, usia yang terlalu cepat. Ya. Tapi inilah waktu Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Tahun berapa tahun yang lalu ya? 10 atau 11 tahun yang lalu, ketika pelayanan di Mega Mall, saya dengan ibu kami pernah hadir dan ibadah bersama di Mega Mall di lantai 2 kalau tidak salah. Jadi artinya beliau ini orang yang luar biasa ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan saya belum pernah melihat dia bersungguh-sungguh. Apalagi dalam sidang rapat MPH itu setiap bulan 1 kali dia tanya, kakak kemana ini? Dari Tanjung Pinang ke Batam. Saya bilang, kakak datang dulu nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Artinya apa? Orangnya sangat enak, sangat luar biasa ketika kalau berkomunikasi. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini khususnya untuk ibu dan anak-anak dan juga bayi yang datang dari Kupang bersama dengan beberapa keluarga. Tadi di luar saya katakan begini sama teman-teman, ketika kita menghibur orang pada waktu duka itu gampang sekali. Karena saya juga baru mengalami duka ketika adik saya pada bulan Februari yang lalu dipanggil Tuhan. Rasanya memang ketika kalau berbicara begini enak, tapi ketika diperhadapkan kepada kita memang itu sesuatu yang begitu sulit. Tapi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus siap mengalami itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Ya. Jadi artinya bahwa apa yang Tuhan buat untuk hamba Tuhan yang kita kasihi, untuk suami, untuk ayah, untuk anak, untuk adik terkasih yang sekarang ada di depan kita, inilah waktu Tuhan. Ya, 2 hari yang lalu kami masih sempat duduk bicara tentang masalah hidup. Ya, saya katakan kepada beberapa orang, kita katakan kalau hidup, kalau umur panjang 70 tahun, kalau lebih 80 tahun lebih daripada itu bersyukur. Padahal saya minta 85 tahun kalau saya mati, itu berarti tinggal 26 tahun saya hidup. Ya. Artinya begini, ketika Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa hamba Tuhan ini punya pelayanan yang luar biasa, dan banyak orang pasti diberkati oleh Tuhan. Dan inilah saatnya apa yang dikatakan dalam ayat 13, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Artinya pekerjaan pelayanan yang dikerjakan sudah selesai ketika Tuhan panggil dia kembali. Tentunya ibu dan anak-anak yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Ibu tetap kuat. Ya, kemarin siang saya telepon dengan ibu dan saya berdoa dengan ibu. Saya katakan ibu tetap semangat. Ibu harus kuat. Walaupun papa tidak ada. Tetapi percayalah Allah yang memanggil Bapa Allah juga yang bertanggung jawab
terhadap ibu dan juga untuk anak-anak yang ditinggalkan dan juga pelayanan yang ada. Dia juga yang akan memampukan ibu dan anak-anak untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Bapak. Untuk adik-adik tetap semangat, berikan dukungan semangat buat mama, ya, berikan semangat buat mama untuk menghadapi pelayanan yang ada, melakukan. Mungkin hari ini sampai dengan hari Rabu kita masih akan melihat Bapak, tapi sesudah acara pemakaman di situ nanti akan terasa sekali. Masuk ke kamar, mana Papa? Lihat pakai Papa, mana Papa? Di situ kalian akan merasa kehilangan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang memanggil Papa, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas hidup kalian. Papa sudah senang bersama dengan Tuhan di sorga. Dia tidak sakit. Dengar cerita sepintas tadi tentang bagaimana proses di rumah sakit sampai Bapak menghembuskan napas. Artinya, memang pasti keluarga ini lakukan yang terbaik. Sudah siapkan surat-surat untuk berangkat ke Malaysia untuk pengobatan selanjutnya. Tapi Tuhan katakan enggak. Kalau seandainya Tuhan panggil di sana, kan ceritanya kan beda. Tapi Tuhan lakukan sesuatu terbaik untuk keluarga ini. Kami dari Satgas, dan memang maaf kemarin kami tidak bisa hadir karena sudah ada agenda ibadah bulanan tadi malam, dan tadi malam juga kita sudah berdoa dan akhirnya kita keputusan untuk hari ini bisa datang melayat. Dan kemarin saya komunikasi dari ibu dikatakan belum ada keputusan apakah di Tanjung Pinang atau di Kupang. Oleh puji Tuhan, ya, orang tua hadir dengan kedua abangnya, dan saya pikir bahwa apa yang sudah diputuskan untuk dibakti di Tanjung Pinang bukan berarti bahwa di Tanjung Pinang lebih baik atau di Kupang lebih baik. Tentunya bahwa Tuhan lakukan apa yang terbaik untuk kamu. Oleh karena itu Mazmur pasal 27 ayat 10, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri sebagai yatim piatu. Artinya bapak sudah tidak ada, suami sudah tidak ada, kepala keluarga sudah tidak ada, tapi Tuhan akan tetap bersama-sama. Tuhan tetap menyertai keluarga ini dan juga seluruh jemaat yang ditinggalkan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan buat semua keluarga. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan dan menghibur keluarga bahwa inilah saatnya Bapak harus beristirahat. Beristirahat dari pelayanan, beristirahat dari seluruh kegiatan. Memang saya tahu beliau ini cukup sibuk dengan berbagai kegiatan. Saya tahu dari dulu di PKAG ada, di Tomat ada, di mana-mana ada. Itu ada begini, hei anakku udah, kamu istirahat sudah. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Saya sering kali katakan di dalam acara seperti ini, saya bilang begini, mereka yang sudah duluan, mereka sudah dapat tiket dan naik kapal saudara. Kita lagi ngantri. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu dengar berita Pendeta Agripa yang pimpin acara siang ini sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan waktunya. Oleh karena itu kita harus siap sedia, baik atau tidak baiknya waktunya. Ketika dia mandat kita harus pergi. Siapapun dia tidak akan bisa menahan kita. Siapapun dia tidak akan bisa memberontak. Tuhan jangan dulu, kami masih butuh. Tapi ketika Tuhan panggil, maka kita harus segera menghadap kepada Dia. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Kami membutuhkan kesegaran dari Tuhan. Peristiwa iman yang boleh kami lihat, yang kami rasakan hari ini bersama-sama dengan keluarga besar yang berduka. Baik ibu dan anak-anak, orang tua terkasih, dan juga kedua abang yang ada, bahkan juga semua keluarga, seluruh jemaat, baik yang ada di kota Batam ini, yang ada di NTT, yang merasa kehilangan orang yang dikasihi, orang yang dicintai.
satu hal yang kami mau mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu siang hari ini kami berdoa memberkati ibu dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Pendeta Johnson Sauber. Mereka akan meneruskan pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pekerjaan pelayanan yang dia sudah kerjakan dan sekarang dia tinggalkan dan harus diteruskan. Maka kami berdoa Tuhan berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, penghiburan dari Tuhan, menghibur, menguatkan dan mengagumkan ibu dan anak-anak. Orang tua terkasih di masa tua, boleh hadir siang hari ini bersama dengan abang-abang dari almarhum. Kami berdoa Tuhan juga berikan penghiburan, Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan kepada dia kemampuan untuk melihat peristiwa iman ini. Tentunya mereka kehilangan orang yang dikasihi. Mereka kehilangan orang yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Engkau bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, memelihara orang tua ini dan juga semua keluarga baik yang hadir, bahkan juga yang tidak bisa hadir yang ada di daratan timur. Engkau berkati mereka semua, tolong mereka semua. Bahkan seluruh rangkaian acara, mulai dari acara penghiburan sampai kepada acara pemakaman pada hari Rabu, kami berdoa supaya Tuhan tolong, sehingga semua acara boleh berjalan dengan baik. Sampai pada saatnya mungkin orang tua dan juga abang-abang akan kembali ke daratan timur, dan berdoa supaya Tuhan juga tolong. Mereka pulang membawa sebuah kesaksian bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam melalui peristiwa iman ini. Semua yang hadir hari ini dalam memberikan penghiburan kepada keluarga, kami berdoa supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Dikau Yesus Tuhan Allah kami yang telah memelihara hidup kami, memberkati hidup kami. Engkau juga yang bertanggung jawab atas hidup kami, sehingga hidup kami akan terus berjalan dalam pimpinan, perlindungan, penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyatakan kemuliaannya, kemurahannya, menghibur, menguatkan dan meneguhkan keluarga juga sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi atas nama keluarga besar Sanchez Kabupaten Kepri dan seluruh provinsi yang ada dari di Kota Bintang dan Filipina dan yang turut berduka cita yang mendalam untuk peristiwa duka cita yang dialami keluarga di tempat ini. Doa kami kiranya ibu dan anak-anak serta seluruh keluarga besar dan yang dari Kupang juga senantiasa diberikan kekuatan penghiburan oleh Tuhan Yesus, dan kiranya kita semua juga senantiasa dipelihara oleh Tuhan untuk kapanpun tiba waktu kita juga siap untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa kami lakukan. Mungkin hari Rabu nanti kita akan bersama-sama lagi dari Bapak kita untuk kesini untuk mengikuti proses pemakaman dari Bapak Pendeta Johnson. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin dari keluarga ada yang disampaikan. Iya. Ini Bapak. Ya, itu coba cerita. Betul. Bapak saudara semua, rasa-rasanya tak ada kata yang bisa diucapkan karena peristiwa ini begitu cepat dan mendadak, tidak ada berita sakit. Saya bulan lalu sakit, nama dia Kupang, dia pergi jaga saya rumah sakit selama saya rumah sakit.
Jadi setelah pulang dia mau kembali ke sini. Dia masih peluk saya. Dia bilang, "Bapak kuat, sehat, jangan sayang Bapak." Setelah saya dengar kabar itu sampai saya datang, ya, ya Tuhan permudahkan tiket kemarin penuh semua. Saya tidak dapat ikut ibadah, tidak ikut belajar. Jam 5 kami sudah di bandara, usaha tiket. Tapi beruntung ada satu saudara TNI membantu urus. Jadi akhirnya dapat satu dengan sedikit main puasa. Ya jangan itu tolong siapkan 2 tiket, 3 tiket karena Kasran dengan ibunya mau berangkat. Tapi supaya tidak dapat tiket ke Jakarta, tidak ada, perlu. Apalagi ke Tanjung Pinang. Jadi dapatnya ke Surabaya. Jadi Surabaya baru beli tiket Surabaya untuk Tanjung Pinang. Tapi tidak dapat juga karena bilang Tanjung Pinang hanya 1 kali saja, 1 kali kami sudah berangkat, tidak lagi. Jadi ke Batam baru menyeberang. Ya. Dan saya rasa itu semua karena pertolongan Tuhan, semua bisa terjadi sehingga saya bisa berjumpa. Namun itu tujuan kami datang. Saya sudah berpegang pada istrinya, walaupun saya datang, saya mengucapkan kedatangannya mau bawa pulang ke Kupang. Tapi setelah saya lihat mulai masuk dari sana, sering itu keras bunga sepanjang jalan. Saya bilang sedikit banyak anak saya buat baik di tempat ini. Saya tidak mengecewakan jemaah, apalagi keluarga yang sudah saya mendengar dapat keluarga dari Kalimantan bahwa Bapak Johnson ini orang baik sekali di sini. Sebenarnya dihambat Tuhan. Ya sudah sudah kita datang. Jadi waktu siang itu saya berkeras. Dia bentuk fisiknya berubah. Jadi anak laki-lakinya bilang Bapak janji, Papi janji dia kalau dapat di sini. Ketika mereka sakit, ketika mereka terlantar, ketika mereka sedih.